Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Saya akan mengajar terlebih dahulu ya. Ardi, Dimas, Siska. Oke, hari ini berangkat semua. Alhamdulillah. Sebelum kita ke pembelajaran, hari ini kita akan belajar kalimat thayyibah. Kalian harus mendengarkan dengan baik. Tidak ada yang boleh berbicara dengan teman atau berbicara sendiri ya. Kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, ada beberapa kalimat thayyibah. Di antaranya kita akan belajar tentang ta'awud. Kalimat ta'awud. Nah, apa sih arti kalimat ta'awud? Perbuatan apa yang harus diawali dengan kalimat ta'awud? Dan kita akan belajar menghafalkan kalimat ta'awud serta membiasakan mengucapkan kalimat ta'awud. Oke. Paham ya? Kita akan belajar itu semua ya. Dan selanjutnya kita buka LKS-nya terlebih dahulu. Di situ ada gambar. Ayo kita mengamati gambar terlebih dahulu ya. Oke. Tahukah kalian, mengenal Allah tidak hanya dengan beribadah saja seperti sholat, tapi mengenal Allah juga bisa dengan menggunakan kalimat thayyibah. Di antaranya yaitu kalimat thayyibah ta'awud. Oke. Di sini ada yang tahu tentang arti kalimat ta'awud? Yang paham tentang kalimat ta'awud? Ya, kalimat ta'awud itu doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, artinya apa ya? Artinya seperti aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu arti dari kalimat thayyibah ta'awud. Kita dianjurkan ketika melakukan aktivitas yaitu membaca kalimat ta'awud agar terlindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Oke, selanjutnya kita lafalkannya. Bagaimana melafalkannya ya? Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalimat ta'awud. Ayo. Yuk. Kita lafalkan ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, artinya tadi, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi ketika kita mau melakukan aktivitas, yaitu seperti aktivitas baca Al-Quran, berwudu, serta sholat maupun melakukan aktivitas yang lain, kita harus membaca kalimat ta'awud terlebih dahulu agar kita terlindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Misalnya kita mau sholat nih, kita lupa baca kalimat ta'awud, biasanya sholatnya tidak khusyuk karena tidak memohon pertolongan atau memohon perlindungan kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan kalimat ta'awud. Membaca Al-Quran seperti itu ya, membaca Al-Quran kita harus mengucapkan ta'awud terlebih dahulu. Contohnya di kalimat di surat At-Taubah itu kan tidak boleh membaca basmalah tetapi membaca ta'awud. Nah, ketika membaca Al-Quran, yang paling dia anjurkan yaitu dengan membaca ta'awud. Jika membaca bismillah itu tidak dibaca juga tidak apa-apa. Yang penting ta'awudnya harus dibaca karena kita butuh konsentrasi untuk membaca Al-Quran agar ketika membaca Al-Quran juga tidak grogi, biasanya salah atau yang lainnya itu ya. Oke. Nah, tadi udah bisa melafalkannya. Yuk ulang lagi yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'u, makanya alif dan ain. Nah, tadi telah saya sebutkan perbuatan apa
yang harus mengucapkan ta'awud terlebih dahulu. Nah, tadi contohnya seperti baca Al-Quran, mau sholat, dan melakukan kegiatan yang lain agar Allah melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk yang mengganggu kita agar jadi malas. Nah, jadi kita terlebih dahulu membaca kalimat ta'awud terlebih dahulu. Nah, oke, selanjutnya kita harus membiasakan baca ta'awud. Apapun kegiatannya, kita harus membaca ta'awud terlebih dahulu. Karena ta'awud itu bisa melindungi kita. Allah akan menjaga kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Setan itu bermacam-macam, bisa menggoda kita melalui kaki dengan lemas, atau telinga, atau mata. Nah, ketika kita mengaji maupun kita sholat, biasanya mata kita ngantuk, pengen nguap, kaki kita capek. Nah, di situ setan mengganggu kita. Makanya kita dianjurkan ketika mau sholat, kita harus membaca ta'awud terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu manfaat mengucapkan kalimat thayyibah. Ada yang tahu apa saja manfaatnya mengucapkan kalimat thayyibah? Oke, yang pertama, jika ada orang yang ingin melakukan maksiat, maka si kalimat thayyibah ini akan bekerja. Misalnya, kita akan melakukan maksiat nih, seperti judi lah. Nah, kalimat thayyibah ini kayak mengingatkan jangan melakukan itu karena maksiat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa sih? Ada yang tahu? Nah, Allah akan melindungi kita dari perbuatan yang tidak baik, dan Allah akan menjaga lisan kita dari ucapan yang sia-sia seperti gibah lah, ngomongin orang lah yang belum tentu faktanya. Itu manfaatnya. Oke, selanjutnya saya akan membagi kelompok. Ya, seperti biasanya kelompoknya si depan sama si belakang. Ada 4 orang. Di sini kalian harus membuat mind mapping, atau setelah membuat mind mapping kalian tulis apa kesimpulannya. Nah, tujuan membaca kalimat thayyibah tadi kan sudah manfaatnya. Sekarang kalian tujuannya seperti apa? Silakan ya ditulis hasil diskusi kalian di buku. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, seperti ini. Misalnya, ini kan sudah dibagi kelompok. Kalian membuat mind mapping tentang kalimat ta'awud, apa saja tujuannya, apa artinya, dibuat semenarik mungkin. Dan apa kesimpulannya dari semua ini, dari mind mapping ini, ya. Paham ya? Tadi sudah jelas ya tentang mind mapping, membuat mind mapping, dan ada kolom di LKS tentang apa tujuan membaca kalimat ta'awud. Paham ya semuanya? Oke, selanjutnya yuk kita refleksi ya, dari awal kita belajar apa saja. Yang pertama kita belajar tentang arti kalimat thayyibah. Yang kedua kita belajar menghafalkan atau melafalkan kalimat thayyibah. Nah, perbuatan apa yang harus diawali dengan kalimat thayyibah. Dan yang selanjutnya contoh ya, apa sih contoh pekerjaan apa yang harus diawali dengan kalimat thayyibah. Dan yang terakhir yaitu manfaat membaca kalimat thayyibah. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, untuk tugas di rumah yaitu nanti di buku ya, di buku ada halaman selanjutnya yaitu tentang kalimat thayyibah atau kalimat ta'awud. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya
kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.